Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 27 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema pengharapan di dalam Yesus. Orang Yahudi Kristen yang kepada mereka Paulus bicara adalah orang-orang yang sangat taat memberlakukan hukum Taurat. Sebelum mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka diatur oleh Taurat sejak lahir sampai akhir hidup. Mereka sudah mengalami manfaat dari hukum itu, bahkan mungkin hukuman ketika lalai. Tanpa disadari, hidup mereka sulit untuk berubah. Mereka hidup untuk memberlakukan Taurat, yang benar diberkati, yang salah dihukum. Paulus hadir membawa berita bahwa hidup beriman kepada Allah tidak sebatas kewajiban memenuhi hukum, tanpa ada jaminan pengampunan bagi yang lalai. Paulus mengingatkan mereka akan janji keselamatan yang pernah diadakan antara Allah dengan Abraham, nenek moyang mereka. Janji itu digenapi dalam diri Yesus, sehingga setiap orang yang percaya tidak lagi mengakhiri hidup sebagai orang yang gagal dalam melakukan kehendak Tuhan, melainkan seorang yang diampuni dan diselamatkan. Paulus menghadirkan Yesus sebagai harapan bagi setiap orang yang berani mengubah cara berpikir dan gaya hidup yang sudah melekat pada hukum Taurat kepada kasih karunia Allah. Harapan yang dibawa Yesus adalah tentang hidup yang lebih baik dari sekedar memenuhi tuntutan dan kewajiban agama. Harapan yang dibawa Yesus ini juga dapat diimani oleh kita yang berani mengubah cara berpikir dan gaya hidup yang lama atau biasa-biasa saja, atau yang sudah nyaman di zonanya, menjadi lebih maju dan berkembang. Belajar dari pengalaman jemaat Galatia, Paulus meyakinkan kita bahwa yang menyelamatkan kita pada akhirnya bukanlah cara berpikir dan gaya hidup semata, juga bukan hukum yang selama ini mengatur hidup kita, melainkan ketergantungan kita pada kasih karunia Allah, sehingga di segala perubahan zaman, rahmat Allah itu tetap ada. Doa pagi ini, ya Tuhan, beranikanlah kami untuk memasuki perubahan hidup dalam pengharapan kepada Engkau,
Allah yang tetap. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.